Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, kelas 9, pagi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari modul matematika. Kali ini kita akan sampai pada bagian akhir dari modul 4, yaitu kegiatan belajar 3 tentang transformasi, khususnya pada transformasi yang keempat, yaitu dilatasi. Nah, konsep dilatasi yang harus kalian pahami yang pertama yaitu bahwa dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Mengubah ukuran di sini bisa berarti memperbesar ataupun memperkecil gambar. Dalam pengetahuan atau praktek sehari-hari, kalian mungkin pernah melihat foto di HP atau di komputer, kemudian foto itu diperbesar atau di zoom out ataupun zoom in, diperbesar ataupun diperkecil. Nah, di materi ini kita akan mempelajari bagaimana proses perbesar ataupun perkecilan itu. Sehingga untuk melaksanakan atau melakukan perbesaran atau perkecilan ditentukan oleh dua komponen, yaitu yang pertama titik pusat dilatasi dan yang kedua adalah faktor skala dari dilatasi. Nah, untuk memahami konsep ini akan saya tunjukkan dalam sebuah cara memperbesar gambar secara konsep seperti berikut ini. Perhatikan di sini ada sebuah foto wisata SMP Negeri 2 Lames beberapa tahun yang lalu. Foto ini terlalu kecil, tidak bisa kita lihat dengan jelas, bukan? Oleh karena itu, bagaimana supaya jelas, maka foto ini akan kita zoom. Nah, atau kita dilatasi. Yang pertama, kita mau memperbesarnya, yaitu pertama terlebih dahulu tentukan titik pusat. Nah, ini adalah sebuah titik, anggap saja sebagai titik pusat dilatasi. Lalu tarik dari titik pusat menuju ke setiap pojok atau setiap sudut gambar. Nah, seperti ini. Lalu kita geser titik yang ada pada gambar ini, kita akan memperbesarnya berapa kali. Andaikan ini kita perbesar 4 kali. Berarti ini kita geser sampai sejauh 4 kali dari jarak titik pusat ke gambar asli. Demikian dua titik yang kedua, pada sudut yang kedua pada gambar, kita ukur jaraknya dari pusat ke titik pada gambar, lalu kita geser titiknya menjadi 4 kali dari titik pada gambar. Hal yang sama dilakukan untuk titik yang ketiga dan titik yang keempat. Nah, setelah keempat titik sudut ini, maka jika kita hubungkan keempat titik sudut ini, jadilah gambar yang sama persis warna maupun bentuk gambarnya, hanya berbeda ukuran sesuai dengan tujuan dilatasi, yaitu untuk mengubah ukuran gambar. Nah, kemudian berapa kali perbesarannya bisa kita hitung jarak dari salah satu titik pusat ke gambar. Misalkan ini adalah 10 cm, tarik garis 10 cm, 10 cm 4 kalinya. Jadi 40 cm dari titik pusat. Maka gambar yang terbentuk pun akan menjadi 4 kali lebih besar. Jadi perbesaran faktor skala perbesarannya adalah 4. Dengan perkataan lain, perbesaran gambar adalah 4 kali dari gambar aslinya. Dan titik pusatnya untuk perbesarannya dinamakan titik pusat dilatasi. Itu konsep dasar dari proses menggambar dilatasi. Atau dalam pengertian kalau di HP adalah zoom in, ataupun zoom out. Selanjutnya kita cari untuk transformasi dilatasi pada koordinat
kartesius, pada bidang kartesius. Kita langsung gunakan contoh. Ketahui di sini ada segitiga ABC yang akan diperbesar dua kalinya. Dengan pusat O atau 0,0, maka menghasilkan bayangan ABC yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Dengan pengertian jarak dari O ke A, panjangnya adalah 2 kali O ke A bayangan sama dengan 2 kali dari O ke A asli. O ke B bayangan sama dengan 2 kali OB asli. OC bayangan jaraknya sama dengan 2 kali OC asli. Ini yang dimaksud dengan memperbesar 2 kali. Nah, sebagai contoh di sini pada gambar terdapat segitiga ABC. Misalkan titik A-nya adalah titik pusatnya adalah 0,0 dan titik A-nya adalah titik 2,2. Titik B-nya titik 4,2 dan titik C-nya adalah titik 2,5. Kita tarik garis seperti pada konsep tadi dari pusat ke salah satu titik dan diukur jaraknya. Lalu karena diperbesar 2 kali, berarti kita tarik jarak 2 kalinya. Demikian juga titik yang kedua dan titik yang ketiga. Sehingga diperoleh titik asal A bergeser ke tempat bayangan yang semula titik A adalah 2,2, hasilnya bayangannya menjadi 4,4. Sementara titik B bergeser juga 2 kalinya, yang semula titik B adalah 4,2, maka bayangan B atau B aksennya adalah 8,4. Dan yang ketiga, titik C bergeser 2 kalinya juga, sehingga titik C yang semula aslinya C adalah 2,5, maka bayangannya menjadi 4,10, sehingga segitiga A aksen, B aksen, C aksen besarnya 2 kali segitiga semula. Lalu data-data ini kita alihkan ke dalam tabel untuk memudahkan sifat-sifat dari dilatasi. Titik asal A tadi 2,2 menghasilkan bayangan 4,4 itu diperoleh dari mana? Ternyata dikalikan dengan 2 atau dikalikan dengan skalanya. 2 kali 2, 4. Yang Y-nya 2 kali 2 juga 4, sehingga diperoleh A aksen 4,4. Demikian juga yang B 4,2, 4 dikalikan 2, 2 dikalikan 2, sehingga bayangan B adalah 8,4. C 2,5 dikalikan 2 masing-masing, diperoleh C aksen 4,10. Nah, kemudian secara umum sehingga berlaku apabila sebuah titik P sembarang atau titik P X, Y, maka bayangan dari P aksen adalah 2 kali X ditambah 2 kali Y atau 2X, 2 Y. Ini karena faktor skalanya 2. Dan pusat dilatasinya adalah O atau 0,0. Itu untuk contoh yang pertama. Mudah-mudahan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya adalah untuk contoh yang kedua. Masih sama, yaitu dilatasi pada bidang kartesius. Titik segitiga ABC, kalau tadi pada contoh pertama diperbesar, nah pada contoh yang kedua adalah diperkecil. Nah, kalau diperkecil berarti nanti faktor skalanya bernilai antara 0 dan 1. Di sini kita ambil contoh misalnya setengah. Jadi ABC akan diperkecil setengah kalinya dengan pusat O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen dengan pengertian jarak dari O ke A aksen sama dengan setengahnya dari OA. OB aksen jaraknya sama dengan setengah kali jarak OB. Jarak OC aksen jaraknya setengah dari OC. Kita praktekkan di dalam gambar. Ada sebuah segitiga ABC yang A-nya adalah 4,4, B-nya 8,4, dan C-nya adalah 4,10.
seperti pada gambar ini. Lalu prosesnya sama dengan pada contoh 1, yaitu ditentukan sebuah titik pusat, misalnya titik pusatnya 0,0, lalu ditarik garis dari pusat ke titik yang akan didilatasi. Kemudian pada ketiga titik dilatasi karena segitiga terdapat 3 titik sudut. Lalu faktor skalanya setengah kalinya berarti kalau diperbesar menuju ke arah luar, kalau diperkecil berarti mengecil separuhnya. Ya, yang semula di titik A tadinya 4,4, sekarang tinggal 2,2. Mungkin bisa kalian perkirakan dari manakah dapatnya 2,2. Titik B juga sama, digeser ke dalam, ya, dimundur setengah langkah. Jadi yang semula titik B itu 8,4, maka bayangan B atau kita sebut dengan B aksen adalah 4,2. Demikian juga yang C, kita tarik setengahnya, sehingga titik C yang semula 4,10, sekarang menjadi 2,5. Lalu data-data ini kita pelajari dalam sebuah tabel. Ya, kita tarik dengan tabel. Titik asal tadi 4,4. Dari mana mendapatkannya 2,2? Karena faktor skalanya setengah, berarti setengah kali 4. Setengah kali 4, 2,2. Yang B 8,4, faktor skalanya setengah. Maka setengah kali 8, setengah kali 4. Dapatnya 4,2. Yang C 2,5. Secara umum, bayangan titik P yang semula X, Y berarti setengah X kali setengah Y. Aduh, maaf, salah ketik ini. 2X harusnya setengah X. Sehingga untuk yang bagian terakhir ini ada kesalahan. Seharusnya setengah X, setengah Y. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Tapi secara umum lagi, kesimpulan dari yang dapat kita ambil adalah apabila titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O dan faktor skala K, maka akan menghasilkan K kali titiknya. K kali X, K kali Y. Demikian untuk contoh yang kedua. Maka dengan demikian selesailah sudah materi kegiatan belajar 3 kepada dilatasi. Nah, tinggal kalian nanti mempelajari tes formatif 3 dan silahkan dijawab. Semuanya sudah saya buat di Google Classroom pada tes formatif 3. Saya akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi siswa yang aktif di Google Classroom. Baiklah, demikian penjelasan modul 4 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.